Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar FKC Family dimanapun Anda berada? Waduh, sudah lama saya dan Dr. Tris ya tidak duduk di sofa ini. Ternyata enak ya, empuk, dan kita bisa santai-santai gini gitu ya. Biasanya kita tidak di tempat duduk ini, tetapi kita hari ini special edition ya, special edition berada di sofa lagi ya. Oke, gimana nih Bapak dan Ibu? Mudah-mudahan kondisinya, kabarnya siang hari ini semua sehat ya. Meskipun memang belakangan ini kita mendengar, Dr. Tris juga mungkin juga mendengar ya berita di beberapa daerah di Indonesia ini terkena musibah, ya. Dr. Tris ya, ada banjir di Kalimantan, kemudian di Sumedang juga ada tanah longsor ya, kemudian Gunung Semeru kemarin juga erupsi, Dr. Tris. Kemudian yang besar lagi kemarin di Mamuju, Majene ya, Sulawesi Barat. Saya sudah pernah ke sana tuh, Dr. Tris. Ya kita berduka tentunya ya, Dr. Tris, untuk semua masyarakat Indonesia yang saat ini sedang mengalami musibah. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, keikhlasan, kesabaran ya. Oke, baik, Bapak dan Ibu, siang hari ini ya kalau di Jakarta sih agak panas sedikit. Nggak tahu kalau di jalan tadi Dr. Tis pas menuju sini panas ya. Panas, tetapi kita juga udah sering-sering ada hujan pagi-pagi ya. Pagi dan ya berapa hari ini pagi biasanya sore ya Mbak ya. Betul, betul. Dan Wakil Gubernur DKI Pak Riza itu juga sudah mewanti-wanti supaya warga Jakarta juga hati-hati ya. Nah, ini ditambah lagi ditambah lagi pandemi COVID belum berakhir juga, meskipun di satu sisi vaksin sudah ada, tetapi kita tetap harus mentaati protokol kesehatan. Vaksin sudah ada. Vaksin sudah ada, tapi belum sampai, betul, baru orang-orang tertentu ya. Jadi tetap harus protokol kesehatan dijalankan ya, seperti yang kami lakukan, pakai masker, kemudian kita agak menjaga jarak ya, dan tentunya kita harus sering-sering cuci tangan ya. Oke. Pak Oni cukup nyaman nggak duduk di sini? Biasanya Pak Oni kan di sofa. Nyaman ya. Bisa kelihatan nggak siapa-siapa yang sudah hadir? Banyak juga ya. Pak Verna. Oh ya, Pak Verna ya. Oke deh, pokoknya semuanya ya. Karena kasihan juga ya, posisi Pak Oni nggak enak untuk membaca ya Bapak dan Ibu. Jadi saya nggak mau menambah beban beliau ya. Takutnya nanti habis ini sakit punggung ya, karena harus menunduk-nunduk ya. Iya. Oke, itu salah satu alasan kami juga Pak Oni. Selama ini kita nggak duduk di sini supaya Pak Oni yang duduk di sini. Jadi kita duduk di sana, Pak Oni di sofa kan agak lebih nyaman ya. Nah, kalau sekarang kan mungkin agak kurang nyaman ya. Sekali-sekali lah. Sekali-kali. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ini kelihatan ya Pak Oni makanan-makanannya. Nih di depan saya sudah ada roti, ada anggur ya. Ini ada beberapa makanan. Ini sesuai dengan tema kita pada siang hari ini Bapak dan Ibu. Karena siang hari ini kami mengangkat judul nutrisi untuk anak sekolah. Kalau nggak salah ya. Kayaknya sih seperti itu ya, intinya sih seperti itu ya. Nanti kita akan bahas. Kenapa saya angkat judul ini? Karena Bapak dan Ibu, tanggal 25 Januari itu diperingati sebagai Hari Gizi Nasional, Dr. Tris. Jadi ya kita tetap benar-benar harus memperhatikan nutrisi atau asupan makanan kita sehari-hari, terutama di masa pandemi COVID seperti saat ini. Dan mungkin yang kondisi sekarang ini kan anak-anak lagi di rumah nih, Dr. Tris, belajarnya dari rumah. Mungkin beberapa di antara kita para orang tua tuh agak sedikit terabaikan nih masalah ini. Nanti kita akan bahas bersama Dr. Tris ya. Jadi apakah perlu sih anak-anak diberikan nutrisi yang sama halnya pada saat mereka berangkat atau pergi ke sekolah ya. Oke, baik. Kita akan mulai perbincangan kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya juga ingin menyapa Dr. Tris. Tadi Bapak dan Ibu sudah saya sapa. Sekarang Dr. Tris. Gimana siang ini Dr. Tris? Halo Mbak Reni, baik. Baik ya? Terima kasih. Oke. Sehat, Pak Oni sehat? Alhamdulillah. Sehat dok, sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Dr. Tris, pandemi kayak begini banyak pasien ya di tempat Dr. Tris di klinik? Sebenarnya enggak.
lebih berkurang dan lebih berkurang lagi saya lebih jarang praktek. Oke, soalnya saya juga kalau misalnya agak-agak sakit-sakit gimana gitu, kadang-kadang yang Takut ringan-ringan, ya. iya benar. Juga pasien saya beberapa juga bilang seperti itu. Benar. Khusus di daerah tempat saya, sebagian memang kalau nggak takut, sebagian lebih badung. Jadi mereka punya untuk memakai masker aja masih susah, karena mereka punya keyakinan kalau di daerah sana nggak ada corona. Oh, Di Jakarta masih ya ada yang berpikiran seperti itu ya? Corona, jadi nggak perlu pakai masker. Dia bilang gitu. Oh. Jadi agak sulit juga. Agak sulit ya. Tapi khusus kalau ke tempat saya nggak pakai masker, nggak boleh masuk. Oh, jadi sekarang tulisannya tuh Pak Oni di mana-mana. Kalau dulu kan dilarang masuk, ya ada anjing galak gitu ya. Dilarang masuk tanpa masker. Iya, dilarang masuk untuk yang tidak pakai masker gitu sekarang ya. Oke, baik, itu intermezzo saja Bapak dan Ibu ya. Kondisinya saya memang pengen tahu di kliniknya Dr. Tris seperti apa. Tetap berarti ya hampir sama lah ya. Oke, baik Dr. Tris. Nih Dr. Tris, banyak yang bertanya pada saya juga bertanya sih pada diri saya sendiri juga gitu loh. Anak-anak ini kan lagi masa PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Jadi online ya. Online, betul. Dari mulai yang SD, kebetulan di rumah kan saya punya 3 bocil. Ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Jadi 3-3-nya di rumah semua. Belajarnya. Kuliah juga sebenarnya di rumah. Oh iya, yang kuliah, betul. Itu di rumah. Betul. Nah, ada pertanyaan yang muncul, sebetulnya perlu nggak sih kita nih ya mungkin kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, di sini kalau saya lihat sih ada menu sarapan nih kalau nggak salah nih ya, roti sama susu. Di sana ada menu makan siang. Pertanyaannya adalah perlu nggak sih anak itu sarapan sementara dia kan nggak pergi ke sekolah gitu loh dok? Ya. Sekali lagi seperti judulnya hari ini itu kayaknya nutrisi pada anak sekolah. Iya. Nah yang namanya anak itu adalah makhluk cipta Tuhan yang anak itu sedang bertumbuh. Nah untuk bertumbuh dia perlu nutrisi. Nah, justru pada anak-anak usia pertumbuhan, namanya juga ada usia pertumbuhan, itu dari bayi sebenarnya ya sampai dewasa awal ya, ada yang bilang 15, ada yang 17, ada yang 19, itu mereka mengalami pertumbuhan. Nah, pada saat mengalami pertumbuhan itu gizi yang baik yang diperlukan. Jadi kita di Indonesia mengenal yang disebut 4 sehat 5 sempurna ya. 4 sehat 5 sempurna itu Mbak Reni pasti tahu, semua juga pasti tahu. Itu sudah harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau anak sekolah seperti pertanyaan Mbak Reni, apakah anak sekolah itu sebaiknya sarapan? Kenapa? Karena itu modal mereka ke sekolah yang harus belajar. Sama di rumah juga Oh pada gitu. saat ini. Oh perlu juga ya. Betul, karena anak-anak saat ini di rumah itu bukan mereka tuh kayaknya leyeh-leyeh liburan. Mereka tetap harus sekolah. Online yang tadi istilahnya Mbak Reni apa? PJJ. Pembelajaran jarak jauh. Cuman bedanya kalau sekarang mungkin orang tuanya ikut sekolah. Iya betul dok. Ya, kalau tadinya orang tuanya hanya mengantar Leha-leha. Sekarang biasanya ayah atau ibunya ikut membantu. Betul. Karena sekarang secara online. Tapi mereka tetap harus mempunyai asupan yang cukup. Bukan berarti terus di rumah terus jadi makannya cukup 2 hari sekali. Ya kan? Jadi tetap jadi ya. Yang terpenting adalah tetap tiga kali makan di Indonesia adalah 3 kali makan. Syukur bisa ada waktu snacknya. Oh ya. Tapi kalau tidak adalah 3 kali makan. Dan mereka itu pada anak-anak usia sekolah itu sebenarnya memerlukan nutrisi yang benar-benar baik. Jadi mereka itu perlu sayuran, perlu protein, karbohidrat. Kalau sudah dewasa takut gemuk, ada yang bilang karbohidratnya dikurangi dan sebagainya. Pada anak-anak itu harus. Mereka juga perlu lemak karena untuk pertumbuhannya. Betul. Proteinnya juga dari hewani dan nabati, dua-duanya perlu. Jadi menu seimbang itu adalah penting. Dan sebenarnya
hari ini temanya ini sangat cocok dengan ilmunya Mbak Reni. Waduh. Yaitu gizi seimbang. Ya, Mbak Reni kan sekolah tentang gizi. Nah, seperti sekarang nih di depannya. Ini mungkin menunya tujuannya karena hari ini membahas anak-anak. Ada ini mungkin menggambarkan sarapan ya, Mbak. Iya, betul. Nah, ini biasanya sarapannya ini apa nih? Roti apa, Mbak? Ini roti kayaknya mesis. Nah, biasanya roti begini kan anak-anak biasanya kalau udah makan apalagi ada coklatnya, terus udah Iya, betul, ya, betul. manis, begitu sudah. Sedangkan sebenarnya untuk menu setiap makanan itu pagi, siang dan malam itu harus masing-masing memenuhi kecukupan yang diharuskan. Jadi kalau ini harusnya kurang protein, kurang proteinnya. Kurang protein. Ya, antara lain biasanya kalau anak yang paling banyak kalau pagi apa, Mbak? Kenapa, Dok? Kalau pagi yang paling gampang ibunya nggak usah repot-repot apa? Ya ini jajan ini roti. Kurang kasih telur. Oh. Ya, misalkan paling gampang telur. Boleh setengah matang, boleh telur direbus, boleh telur diceplok, atau kalau nggak didadar dimasukin gitu. Ya kalau mau gaya-gayaan dikit di omelet supaya mereka itu nggak bosen. Jadi kalau pagi bolehlah telur paling nggak 1 supaya cakupan kalorinya juga lebih tercapai. Karena pada saat walaupun di rumah, nah justru ini bedanya. Pada saat pandemi yang sudah berlangsung hampir 1 tahun, harusnya anak-anak yang biasa makan di luar dalam arti jajan, ini malah di rumah tuh makannya harusnya asupan gizinya lebih tercukupi. Lebih tercukupi karena lebih terkontrol oleh ibunya. Oh iya, betul, ya, betul. Oleh keluarganya. Makannya itu nggak ada jajan, nggak ada zat-zat yang membahayakan, zat pewarna yang bukan pewarna makanan. Iya. Nah, jadi pada saat ini si ibu memang mungkin lebih sibuk, betul. tapi nggak apa-apa, enak di rumah. Jadi yang menikmatin adalah anggota keluarganya. Jadi kalau masak pagi bikin nasi goreng itu buat seluruh keluarga. Ya, jadi hindarin jajan-jajan pada saat pandemi ini malah bagus. Anak-anak jarang ada yang jajan. Mereka benar-benar di rumah, belajar di rumah, istirahat di rumah. Jajan itu ya jajanannya ibunya. Gitu. Jadi kalau yang di sini menunya saya rasa bagus, tapi masih ada kurangnya. Masih ada kurangnya. Dan ini benar, susu. Biasakan sejak kecil minum susu. Kenapa? Karena di dalam susu ini banyak kandungan-kandungan yang memang diperlukan, antara lain kalsium. Itu untuk kekuatan otot, tulang. Ya, karena pada anak-anak sedang mengalami pertumbuhan. Juga untuk giginya, supaya giginya nggak gampang rompot. Terutama misalnya di daerah-daerah yang airnya kurang baik, yang kapurnya tinggi, sehingga tulang dan giginya mudah keropos. Nah, antara lain kalau sejak kecil sudah dibiasakan minum susu, itu akan lebih kuat. Oke, jadi ibu-ibu salah ya kalau cuma hanya memberikan roti seperti ini. Jadi harusnya tuh tetap ada sumber-sumber proteinnya. Mungkin di sini ada susu ya. Ya, kalau lebih bagus sih tadi saran Dokter Tris ya ditambahkan telur, sama mungkin sayurannya juga. Sayurannya nggak ada ya. Iya, betul. Andai kata tidak usah setiap hari, tapi sedapat mungkin, sesering mungkin itu mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Betul. Kalau sekali-sekali mau begini ya oke. Ya kayak tadi pagi, Dok. Saya tuh datang ke kantor terlambat karena ada request dari anak-anak minta carbonara. Oh, keren sekali. Iya, jadi saya udah bilangin, aduh ini kayaknya sibuk. Dibilang hari Kamis, karena Kamis saya ada WFH, work from home. Mereka nggak maunya hari ini, ya sudahlah saya bikinkan gitu kan, carbonara. Iya, pokoknya ya saya setuju dengan yang Dokter Tris sampaikan ya. Jadi Bapak dan Ibu, walaupun anak-anak lagi belajar di rumah, tetapi mereka tuh juga butuh asupan nutrisi yang sama dengan pada saat mereka
belajar di sekolah, Iya. gitu ya dok ya. Sebenarnya sama saja di rumah. Iya, karena sama-sama mikir. Sama-sama mikir, cuma tidak perlu pergi ke sekolah. Yes, betul. Terus mungkin jam belajarnya lebih sedikit nggak ya Mbak? Jam belajar sih lebih sedikit sih dok, Iya kan? lebih sedikit. Oke. Nah, terus untuk apa namanya, untuk siang hari. Nah, misalnya siang hari, karena kan relatif memang tadi kan jam belajarnya sedikit nih dok. Nah, kalau misalnya dia di sekolah, apa maksudnya dia belajarnya di sekolah kan relatif waktunya lebih panjang. Energinya juga lebih banyak yang terbuang, lari-lari, ya bercanda-bercanda sama teman-temannya gitu. Nah, kalau siang sendiri porsinya harusnya sama juga nggak dengan pada saat mereka belajar pada saat waktu di sekolah lah istilahnya gitu. Mbak. Sama Karena juga ya. anak-anak itu sedang dalam masa pertumbuhan. Ya, seperti kali ini menu siang ya Mbak ya. Menu siang nih dok. Oke. Sebenarnya Gersang ya dok. Iya. Kalau menu itu sebaiknya memang ya seperti kembali lagi ada sayurnya, ada protein hewani, nabati, betul. Terus nanti ada buahnya. Yang mewakili nanti vitamin-vitamin yang kita perlukan, terus ada minumnya, ya. Cuman kalau makan seperti ini sih oke-oke aja. Cuman kalau tipe seperti ini menggambarkan makanan yang semua digoreng. Oh iya bener. Ya, Ayam goreng, tahu goreng, tempe goreng, bawang goreng. Untung nasinya bukan nasi goreng. Betul. Terus tadi ada kol juga, untung kolnya nggak kol goreng. Jadi sebaiknya harus ada variasi. Oh iya. Supaya jangan gorengan terus, karena kalau kita membiasakan di satu keluarga, anak-anak terutama ya. Anak-anak kalau sejak kecil dibiasakan makan yang manis-manis. Dia akan selamanya senang makan yang manis-manis. Dia lebih dibiasakan untuk makannya yang goreng-gorengan. Dia akan kebiasaan milihnya kalau menu akan goreng. Kalau tidak ketemu gorengan dia nggak mau makan. Atau dibiasakan dengan junk food. Ya, nanti dia akan lebih makanan ibunya dia nggak mau, maunya jajan lagi, maunya apa. Jadi variasi di dalam rumah tangga itu memang tugasnya si ibu. Ya, mungkin sedikit pusing, tapi kalau dibiasakan saya rasa dari hari ke hari dibiasakan, saya rasa nggak akan kenapa-napa. Nah, supaya nggak repot sebenarnya menu siang dan menu malam bisa sama, ya, asal gizinya sama gitu. Ya jangan, aduh nanti sore masih masak lagi, pagi masak, siang masak, malam masak. Nggak usah seperti itu kan, bisa diakalin. Siang dan malam sama sekali masak, ya, tapi yang nggak terlalu merepotkan ibu. Oke, baik ya. Oke, Pak Oni, ada pertanyaankah dari Bapak dan Ibu di sana? Oni? Halo? Pak Oni? Pak Oninya lagi serius. Ada pertanyaankah Pak? Oh, tidak ada. Belum ada ya. Saya tadi dari 15 menit yang lalu manggil-manggil Pak Oni. Tertunda. Oke, baik. Ya, kita lanjut dulu ya. Oke, Dokter Tris, batasan untuk anak sekolah sendiri ya, itu kan sampai dengan anak SMA itu ya sekitar umur 17-18 ya, kayak si Oval itu kan anak sekolah ya. Nah ini sebetulnya mereka porsi makannya tuh sebenarnya dari kalau menurut status gizinya itu anak-anak itu otomatis dari anak kecil sampai anak besar itu kandungan yang diperlukannya otomatis beda-beda. Mungkin nanti Mbak Reni bisa lebih terangkan karena kita membedakan beberapa kriteria. Antara lain ada yang kita kenal sebagai balita. Ya, cuman balita sama balita biasanya jadi satu balita. Kemudian umur 6 sampai 7 iya, sampai 9 tahun. Nanti 10 sampai 12 tahun. 12 nanti sudah mulai remaja itu ya. Nah, yang dikategorikan kepada anak-anak sebenarnya adalah di bawah 12. Betul. Di atas 12 itu sudah namanya remaja, itu sudah dikategorikan kepada dewasa. Minum obat pun begitu. Gitu ya. Sudah
anak-anak itu dosis Anak-anak. itu di bawah 12. Kalau di atas 12 itu sudah dosisnya sama seperti kita. Nah, tapi di atas 12 umur 13 itu anak-anak juga masih usia sekolah. Itu juga gizinya masih kita perhatikan. Cuman memang di sini mungkin yang dibilang hari gizi anak atau kalau hari gizi untuk semuanya. Tapi kalau hari gizi anak itu dikategorikan lebih didominasikan kepada yang di bawah 12. Nah, kalori yang diperlukan, lemak, protein itu beda-beda umur. Ya, betul. Itu betul. ada kategorinya. Mungkin nanti Mbak Reni ini bidangnya Mbak Reni. Saya nggak hafal, tapi pasti Mbak Reni yang lebih hafal. Dan nanti pada suatu umur tertentu kita setiap manusia itu mempunyai puncak di mana kebutuhannya yang paling tinggi. Betul. Kemudian setelah itu dia akan menurun lagi. Oke. Baik, sebelum nanti saya jabarkan sedikit untuk Bapak dan Ibu, ada satu lagi hal yang mau saya tanyakan ke Dr. Riz. Bagaimana menyiasati ini, Dok? Karena kan tadi kan rentang anak usia sekolah itu kan sebenarnya agak panjang ya. Dari 5 tahun pun juga. Bahkan sekarang ibu-ibu sekarang 3 tahun, 4 tahun udah disekolahin gitu kan. Nah, untuk makanannya sendiri biasanya kan mengacu kepada makanan tadi yang Dr. Tris bilang. Biasanya kalau keluarganya memang ibunya menyediakannya goreng-goreng ya nanti anaknya juga goreng-goreng begitu kan. Nah, kalau misalnya anggaplah ada satu rumah tangga yang rentang usia anaknya tuh agak jomplang. Iya gitu loh. Jadi, gimana nih, Dok? Kalau menurut saya sih kalau di tiap rumah tangga kan ada kebiasaan makanan. Ada daerah yang misalnya yang suka makan santan-santan. Ada daerah yang suka makan pedes-pedes, ya kan? Nah, kalau yang mungkin manis masih semua sekeluarga bisa. Tapi kalau yang suka santan atau yang suka pedas itu nggak bisa. Anak 5 tahun dikasih pedas, walaupun ada beberapa tapi tidak umum. Oh, dia suka pedas karena umur anak-anak yang dikasih pedas ya otomatis nantinya akan lebih membahayakan antara sistem pencernaannya. Nah, untuk menyiasatinya kalau saya rasa ya ibu itu harus kalau masih punya anak-anak yang balita atau anak-anak usia sekolah yang masih kecil, ya beliau harus masaknya kalau tidak mau repot, kecuali mau repot, anak-anak sendiri ya dimasak sendiri. Tapi kalau nggak mau repot, ya pilihlah makanan yang bisa dimakan oleh seluruh keluarga. Misalnya, contohnya bikin sop. Oh ya, iya. Jangan pedas. Nanti yang suka pedas ya ditambah cabai, sambal sendiri. Gitu. Misalnya mau bikin ayam penyet, ya. misalnya. Ya nanti menyetnya sama sambal buat yang dewasa ya. Jadi supaya nggak repot. Nah, sayur itu harus dibiasakan. Anak-anak nggak akan mau dari awal jarang untuk makan misalnya lalapan. Betul. Mereka lebih senang makanan yang tampilannya menarik buat mereka. Betul. Itu antara lain mungkin bikinnya bening-beningan atau sop-sopan yang di sana bisa dimasukin jagung kuning, bisa dimasukin wortel merah, ada tomatnya merah, terus nanti ada bunsisnya hijau. Mereka akan warna-warni gitu ya. Karena anak-anak itu lebih tertarik kepada presentation, jadi tampilan daripada rasa. Betul. Kalau anak-anak kayaknya menarik, betul, lucu. Betul. Dibiasakan sejak kecil udah variasi. Yang menarik anak-anak. Gitu. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan Dr. Tris. Ini kan kita ada produk Kalsi McD ya. Nah, seberapa perlunya anak-anak itu mengkonsumsi suplemen? Sebenarnya tidak semua suplemen boleh dikonsumsi anak-anak. Anak-anak itu biasanya kategorinya kepada ibu hamil juga. Nah, karena anak-anak itu tidak gampang untuk. Nah, sekali lagi suplemen adalah sesuatu untuk melengkapi makanan sehari-hari. Betul. Nah, biasanya makanan sehari-hari itu tidak bisa tercukupi semuanya. Ya, contohnya ini, itu nggak ada sayur. Sehingga perlu yang namanya suplemen. Nah, karena anak-anak itu tidak boleh semua suplemen, jadi diusahakan makanan yang mencakup gizi yang mereka perlukan. Antara lain
susu. Terus minumnya juga biasakan air putih. Terus buah. Biasakan mereka konsumsi buah, pilihlah buah yang anak-anak suka. Dan sayur-sayuran yang diolah yang gimana mereka juga bisa suka. Dan kalau memang ada suplemen, pilihlah suplemen yang boleh dikonsumsi sejak anak-anak, yaitu suplemen yang biasanya boleh dikonsumsi itu yang mengandung DHA, yang mengandung kalsium, yang mengandung vitamin, ya, antara lain A, B, C, dan juga mineral, itu juga boleh, ya. Tapi sedapat mungkin kalau anak-anak itu dari makanan aslinya. Nah, biasanya kalau udah lebih dewasa yang makan kerja, mesti kerja keluar dari rumahnya subuh, dan seperti Mbak Reni asupan gizinya kurang, nah itu suplemennya harus lebih. Harus, iya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Tris penjelasannya. Oke, Pak Oni ada pertanyaan kan? Ada tentang produk tapi bisa. Oh iya, silakan. Bertanya, Dok, ini lebih tepatnya. Bagaimana dengan produk Join Again untuk anak usia 18 tahun? Apa bisa setiap hari konsumsi 1x1? Adakah batasnya sampai kapan dikonsumsi? Dan untuk umur 8 tahun konsumsi Regenesis setiap hari 1x1 sudah hampir setengah tahun dikonsumsi. Pertanyaannya, amankah untuk konsumsi jangka panjang? Oke, ini pertanyaannya dari siapa, Pak Oni? Akun Facebook dengan nama Ibu Ratni Bidan. Oke, beda tanya. Ibu, nanti Ibu boleh tanya di healthcare online ya Bu ya, karena tema kita saat ini kan memang untuk nutrisi anak sekolah ya. Tapi sekali lagi mungkin akan saya tambahkan, namanya juga Ibu ya, 18 tahun anak-anak. Ya, emang 18 tahun itu anaknya si Ibu, tapi 18 tahun itu bukan anak-anak lagi Bu, dia adalah dewasa. Dewasa, nanti betul. Akan lebih dijelaskan, betul. Ya. Dan sebetulnya produk yang tadi disampaikan itu memang produk untuk sendi, Dok. Betul. Nah, ini kan harus ditanyain dulu kenapa-kenapanya, ya kan? Ya, umur 18. Iya. Problemnya apa dulu ya? Mungkin nanti langsung, WhatsApp ke healthcare online ya, Bu ya. Nah, oke, kita akan bahas pada siang hari ini, Bapak dan Ibu, sedikit mengenai nutrisi untuk anak sekolah. Mungkin tadi sudah disampaikan ya sama Dokter Tris. Ini adalah contoh untuk menu sarapan pagi, roti dan juga susu. Betul, ini kurang ya, karena di sini nggak ada tambahan, walaupun di sini ada susu sebagai dia bisa dibilang juga sebagai protein sebenarnya pelengkapnya, tapi masih kurang. Ya mungkin boleh ditambahkan dengan telur ya. Nah, kalau untuk makan siangnya ini jelas sekali terlihat ini kurang seret ya. Jadi nggak ada sayurnya gitu ya. Cuman didapat dari buah aja nih. Nah, di sini ada karbohidratnya, kemudian ada protein hewani, protein nabati, kemudian ada buah-buahan, sayurnya yang kurang ya. Nah, Bapak dan Ibu, nutrisi untuk anak memang berbeda-beda tergantung dari usianya. Penggolongannya biasanya kalau di Indonesia memang dari umur sekitar 1 sampai 5 tahun. Ada yang dipisah juga batita bawah 3 tahun dan balita bawah 5 tahun. Tapi umumnya 1 sampai 5 itu sama nilai kalorinya, kemudian dari umur usia sekolah ya 7 sampai 9, kemudian 10 12, kemudian ada 13 15 dan 16 18 itu kategorinya ya untuk anak sekolah. Meskipun yang dikatakan sebagai anak itu adalah sampai dengan usia 12 tahun ya. Kemudian bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh ya atau BMI atau basal metabolisme index ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan orang dewasa ya, kecuali untuk anak usia 1 sampai 5 tahun. Kalau anak usia 1 sampai 5 tahun, boleh saya berdiri ya, Dok? Supaya Bapak Ibu nanti boleh hitung sendiri berapa sih berat badan yang ideal untuk putra-putrinya ya. Nah, kalau untuk anak 1 sampai 5 tahun, mudah-mudahan terlihat ya, 1 sampai dengan 5 tahun, itu cara menghitung BMI-nya atau IMT-nya itu pakai rumus 2N plus
Nah, N-nya apa? N ini adalah umur, ya. Jadi umur. Jadi kalau misalnya umurnya itu 3 tahun. 3 tahun ke ini kan kesusahan 16 aja. 16 bulan. Nah, hitungannya pakai gitu, Dok, biasanya. Berarti misalnya anaknya 16 bulan. 16 bulan kan berarti 1,4 ya. Nah, berarti 2 kali 1,4 plus 8. Seperti itu. Ya. Jadi ini cara menghitung untuk anak usia 1 sampai 5 tahun. Di atas 5 tahun sama dengan orang dewasa. Ya, ini cara mengukur BMI atau IMT ya, indeks massa tubuh ya. Kayaknya saya sering memberi ini ya, pakai rumus yang berat badan dalam kilo ya, kemudian dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan ya. Ini hasilnya berapa? Kalau nanti ketemunya kurang dari 17, ini kategorinya apa ini? Kurus ya. Kemudian ada lagi di sini untuk yang nilai normalnya itu sekitar 18 sampai 25. Ini adalah normal. Nanti Bapak Ibu bisa hitung sendiri ya. Normal atau seimbang berat badannya. Kemudian di atas 25 itu adalah obes. Overweight atau obesitas. Seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ini sendiri ya, hitung sendiri nanti. Nah, dari sini kita sebetulnya tadi yang saya bilang punya patokan per usia itu beda-beda untuk kalorinya ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat pola makan di situ, jadi ada menu sarapan, ada makan siang dan makan malam. Sebetulnya itu juga ada pembagiannya, Dok. Ada proporsinya. Jadi kalau untuk sarapan itu bisa sekitar 20-30% dari 100% dari dalam satu hari kan ada 3 kali ya tadi Dokter Tris bilang ya. Jadi untuk sarapan itu 20-30%. Yang banyak di mana? Yang banyak itu di siang. 40-90%. 40-50% ya. Nah, nanti makan malam itu hampir sama sarapan itu sekitar 20-30% ya. Nah, terus bagaimana sih cara kita menghitung makanannya itu seperti apa? Kalau Bapak Ibu nggak mau repot, ini kan ada contoh nih. Ada 1 piring nasi. Nah, supaya kita nggak kelebihan juga, caranya adalah untuk si nasi sendiri itu kita bisa ambil 2/3-nya. Makanan pokok ya, karena kan kita negaranya ada yang makanan pokoknya sagu ya Dok ya. Ada yang umbi-umbian mungkin ya. Nah, ini penuhi piring kita untuk makanan pokok itu 2/3. Ya, jadi perkirakan itu bisa 2/3. Kemudian untuk lauknya itu bisa 1/3-nya, Pak. 1/3 tapi bukan dari 1 piring, Dok. Tapi 1/3 dari setengah piring. Jadi kalau misalnya Anda punya segini, nah lauknya itu 1/3-nya. 1/3 dari setengahnya. Jadi kalau ini misalnya setengah piring, jadi kita bagi lagi. Nah, kira-kira seperti itu lauknya. Kemudian untuk sayurnya harus banyak. Itu 2/3. Hampir sama seperti si makanan pokok, ya. Sementara buahnya itu sama seperti si lauk, 1/3 dari setengah piring. Ya, jadi pembagiannya kalau misalnya kita mau gambarkan di sini supaya Bapak Ibu nggak bingung. Mudah-mudahan ini sudah dicatat. Kalau belum nanti boleh ditanyakan lagi ke saya. Nah, misalnya online-nya jam berapa? Online-nya jam berapa ya? Nah, ini kalau misalnya mau di apa tadi yang biru. Kalau misalnya tadi kita mau gambarkan misalnya sepiring begitu ya. Nah, ini 2/3-nya kita bagi dulu deh ya. Tek gitu kali ya. Ya, 2/3-nya kira-kira kalau ini kan setengah, kalau 2/3 agak banyak kayak segini kayak ya. Nih. Ini adalah nasi. Nah, kalau ini setengah, tadi yang dibilang lauknya itu adalah 1/3 dari setengah maksudnya. Ya, jadi kalau misalnya ini setengah, ini kan setengah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ambil 1/3.
sepertiga dari sini nih. Jadi andai misalnya ini di sini, ya berarti ini deh, segini nih. Ini ada lauknya. Lauk sama sayur nih sama. Lauk sama buah ini sama nih di sini. Sementara sayur sama nasi itu sama 2/3. Jadi agak banyak porsinya. Ya. Nah, ini penting ya kita perhatikan ya Bapak dan Ibu. Kadang-kadang porsinya kita tuh lebih banyak, misalnya nasinya banyak banget gitu dok, tetapi untuk yang sayurnya kurang, atau mungkin anak-anak ada yang memang proteinnya banyak sekali, anak-anak yang obes kan sekarang banyak ya dok ya, itu proteinnya justru yang kebanyakan gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan di sana ya. Nah, untuk kebutuhan kalori sendiri tadi seperti yang Dokter Tris bilang, kita berada pada puncaknya itu di umur sekitar 19 sampai 29 tahun. Ini adalah puncaknya banget nih Bapak dan Ibu. Ya, ini adalah puncak dari kebutuhan kalori kita. Ya, kebutuhan kalori kita kalau untuk laki-laki itu di sekitar 2650 kilokalori ya. Nah, kalau untuk wanitanya itu di sekitar 2250. Nah, kalau untuk anak-anak, karena kita sekarang belajar untuk anak usia sekolah, misal ya, anak usia sekolah 10 sampai 12 tahun, kebutuhan kalorinya itu adalah sekitar 2000. Ini untuk anak usia 10 sampai dengan 12 tahun. Kemudian kebutuhan dia protein itu adalah sekitar 50 gram. Ini kilokalori, ini gram. Kemudian lemaknya itu sekitar 65 gram. Ini misal ya untuk laki-laki ya, seperti ini. Kalau sarapannya seperti itu, Bapak dan Ibu, kalau sarapannya seperti itu susunya sudah menyumbang sekitar 150 kalori. Karena susunya itu, ini adalah susu yang tinggi lemak, full cream. Tinggi lemak, ya, full cream. Itu sudah 150 untuk susunya tok. Jadi nanti bisa dihitung nih, ini 2000 dibagi 3 kali makan ya. Kalau misalnya, ini kan kita mau ngitung sarapannya misalnya. Kemudian rotinya itu, satu tangkep itu kira-kira kalau seperti itu tuh sekitarannya, mungkin nggak terlalu banyak ya, mungkin itu sih hanya sekitar ya 100 kalori itu ada tuh. Nah, berarti dia sarapannya sudah 250, ini pagi tok nih. Pagi ya, nanti Bapak Ibu bisa ngitung lagi. Siang nasi itu sekitar 175 untuk nasinya. Oh, nggak kelihatan ya? Oh, suaranya? Suaranya kurang kenceng ya? Oh, suaranya kurang kenceng karena jauh Dokter Tis. Harus berdekatan ya. Oke, ya. Kalau yang nasi itu sekitar 175, kemudian tempe sama tahunya itu kira-kira sekitar 80. Tapi satu itu, karena itu ukurannya cuma 25 gram dok. Harusnya kalau yang itu udah benar sih. Jadi ini 25 itu 50 ya. Jadi satu potong tempe atau satu potong tahu itu sekitar 25 gram atau 40 kalori. Jadi itu 80. Itu udah 80 ya. Terus nanti belum itu apanya tuh? Ayamnya tuh yang ada kulit-kulitnya. Itu sekitar 150. Oh, udah lumayan banyak nih. Ya. Kemudian buahnya itu sekitaran, kalau 20 biji, kalau anggur itu tuh sekitar 50 kalori. Nah, ini udah lumayan nih. Lumayan ya, banyak ya. Siang tuh udah segitu tuh dengan porsi yang ini ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengatur putra-putrinya makannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau yang paling gampang sih, paling simple, pokoknya kalau pagi dan malam itu hampir sama. Kalau siang itu agak banyak gitu ya. Dan intinya sebenarnya kalau di sini sih masih belum bagus menunya. Karena apa? Karena di sini memang
tidak ada sayur. Kemudian tadi yang dokter Tris bilang ini goreng-goreng semua. Jadi lumayan nih, lemaknya juga banyak. Kalau di sini juga belum terlalu bagus karena di sini juga tidak ada tambahan seratnya, nggak ada sayur ataupun buah, juga proteinnya nggak ada. Ya, dan jangan lupa Bapak dan Ibu, untuk anak-anak bagaimana sih kebutuhan minumnya? Sama orang dewasa. Air putihnya sama, yaitu sekitar 2 liter ya. Jadi sama aja ya. Jadi sebenarnya intinya memang sebagai seorang ibu ya Dokter Tris itu harus paling tidak bisa memvariasikan makanan. Masakan sehari-hari itu. Karena kecenderungannya banyak anak-anak tuh yang kayak saya punya 3 anak, yang kecil itu walaupun sudah kelas 6 SD, dia nggak bisa makan ayam. Karena dia nggak mau ngunyah, males. Gitu. Jadi kalau kayak begini, dia udah nggak bisa ngunyah nih dok. Karena mungkin tapi juga nggak kepengen. Sedikit kepengennya, apalagi kalau misalnya ayamnya ya bikin sendiri, nggak mau. Kalau ayamnya beli baru mau. Karena kebiasaan padahal harusnya yang beli, misalnya tipenya seperti itu, di rumah berusaha terus juga dibiasakan kalau makanan rumah itu lebih sehat. Betul ya. Ya jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kecenderungan anak tuh beda-beda. Tapi dia kalau beli di luar mau ngunyah. Kalau model-modelnya agak keras gitu juga tetap nggak mau, tetap nggak mau. Ada beberapa aja sih untuk ayam tertentu yang memang dia senang. Kayak misalnya ya yang model-model franchise gitu ya. Tapi kalau misalnya dia ketemu sama lemaknya pun dia udah nggak mau. Dia udah nggak mau gitu loh. Jadi dia tuh makannya telur dan telur lagi. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kita juga mesti harus saya sendiri sebagai seorang ibu merasakan gitu loh. Jadi dari 3 anak saya ini yang kecil ini emang agak repot gitu loh. Badannya juga paling kecil? Paling kecil. Dan emang kelihatan sih, yang nomor 2 itu badannya paling gede. Karena makannya juga mungkin lebih variasi. Cuman gini loh dok, saya juga tadi ada sedikit mau tanya juga ke dokter, saya agak lupa. Anak saya yang nomor 2, itu kecenderungannya dia nggak mau sarapan. Tapi kalau makan malam atau makan siang, kayak kuli. Gitu loh dok. Gimana tuh dok? Sebenarnya baik adalah 3 kali dan rutin, pagi, siang, malam. Apalagi anak sekolah atau orang pekerja, ya karena dia perlu tenaga, ya yang tenaga itu dari mana ya? Dari makanan. Kalau aktivitasnya nggak ada tenaganya kan nggak bisa, kecuali di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi itu nggak mau sarapan itu salah satu adalah dari kebiasaan. Betul. Nah, makanya dia pada saat siang hajar, iya. Sampai malam juga kadang-kadang dia bisa makan sampai 2 kali dok. Betul. Yang seperti tadi Mbak Reni bilang, pagi dan malam itu harusnya proporsinya itu 20-30%, 20-30%. Iya betul. Yang banyak adalah siang. Tapi di Indonesia lebih banyak makan malam. Kenapa? Karena biasanya makan malam itu adalah makanan yang paling bisa dinikmatin. Kenapa? Aktivitasnya sudah selesai. Kalau siang masih di sekolah atau makannya terbatas, uang jajannya terbatas. Nah kalau sudah malam, makan di rumahnya bisa bebas, atau misalnya mau beli pun minta sama ibunya, kayaknya ini loh lagi mau makan. Betul. Jadi itu adalah kebiasaan aja Mbak. Kebiasaan ya. Kalau bisa, kalau anak-anak itu ya kalau ini harus sarapan. Betul. Dari dulu itu memang sudah nggak pernah, memang sulit. Karena dia ada satu ini dok, dia pernah mungkin trauma ya pada saat dia pagi sarapan, jadi kemudian iya itu dia dok. Jadi semenjak itu dia sudah nggak mau lagi untuk sarapan. Jadi lebih baik kalau memang punya kebiasaan itu sebenarnya baik, karena berarti setorannya
Normal ya. Lancar, ya, seperti gaji bulanan itu sebenarnya baik di akalnya itu dia bangun harus lebih pagi. Bangun lebih pagi, sarapan, kemudian ke belakang, selesai baru aktivitas. Jadi dibiasakan gitu. Nah, biasanya anak-anak ini kalau bisa, ya apalagi yang nggak sarapan, mepet. Sekolah jam 7 ya jam kurang 5. Iya, betul. Dan mungkin dia punya trauma, mungkin karena saya juga dulu pada saat dia kecil kan diasuh sama mbaknya. Jadi mungkin dia pernah di sekolah mungkin udah kebelet banget, terus kotor dan sebagainya. Jadi sampai sekarang dia nggak mau kayak gitu. Tapi begitu siang, terutama malam, balas dendam dia. Karena malam itu pasti dia udah di rumah. Iya, betul. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita juga sudah di penghujung obrolan kita, obrolan yang ringan, tetapi saya rasa ini benar-benar banyak manfaatnya, terutama untuk para ibu. Ya, dan pada saat pandemi sekarang. Karena pun juga karena kita bicara dengan anak-anak harus tetap kita lindungi pada masa pandemi ini karena COVID ini ternyata juga bisa kena pada anak-anak. Dan anak-anak itu saat ini belum masuk ke dalam kategori boleh divaksin. Jadi ya satu-satunya adalah melindungi mereka. Itu antara lain dengan memberikan imunitas yang baik, yaitu dengan hidup yang sehat, yaitu dengan makanan yang berkualitas. Ya, oke, setuju sekali Dr. Tes ya, Bapak dan Ibu. Oke, obrolan kita siang hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini membantu Anda, menambah wawasan Anda. Pentingnya asupan nutrisi untuk anak-anak kita, walaupun masih dalam kondisi PJJ, pembelajaran jarak jauh atau daring atau online. Tapi kita nggak boleh mengesampingkan nutrisi untuk kebutuhannya mereka. Ya, sampai di sini jumpa kita. Bila ada pertanyaan, silakan layangkan di WhatsApp-nya kami di 081212000933. Kita coba nanti akan menjawab, termasuk tadi pertanyaan dari Ibu ya, Bu Ratni yang belum sempat terjawab. Sampai di sini jumpa kita. Tetap jaga kesehatan, tetap jalankan protokol kesehatan. Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Akhir kata, salam dari kami, dari FKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.